bidzalika ala sairil hayawan. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mufaddal ala jami'il ibad. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faya ayyuhan nas ittaqullaha kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa ba'du. Ma'asyiral muslimin ahlul jumu'ah hafizakumullah. Yang pertama dan utama, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Dan semoga kita yang hadir pada saat ini, keluarga kita juga saudara-saudara kita semuanya dijadikan Allah sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Pada hari ini, hari Jumat, kita sudah memasuki tanggal 17 Sya'ban. 17 Sya'ban berarti kita sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban yang kedua. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana banyak orang lupakan kedudukannya antara Rajab dan Ramadan. Dari hadis tersebut kita bisa pahami bahwasanya bulan Sya'ban ini banyak orang lupakan karena kita pada saat hari-hari ke depan sudah fokus pikiran kita ke bulan berikutnya, yaitu bulan Ramadan. Nabi melanjutkan, wa huwa syahrun turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban ini, kata Rasulullah, adalah bulan di mana amal ibadah manusia sedang dilaporkan ke atas langit oleh para malaikatnya Allah. Jadi kalau ada yang bertanya, apa keutamaan bulan Sya'ban? Maka jawabannya adalah bulan di mana amal ibadah sedang dilaporkan ke atas langit. Maka pada hari ini, pada saat ini kita sedang berdiam di masjid ini, insya Allah kita dilaporkan oleh para malaikat Allah sedang ibadah sholat Jumat. Dan Nabi melanjutkan, fa uhibbu ayurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku ingin amalan ibadahku diangkat ke atas langit, maka akunya sedang puasa. Maka apabila ditanya apa amalan yang paling utama ketika sedang dilaporkan ke atas langit di bulan Sya'ban, maka jawabannya amalan yang paling utama adalah puasa. Dalam satu riwayat Abu Daud, Nabi Muhammad pernah bersabda, izan tasofa Sya'ban fala tasumu. Apabila telah masuk pertengahan bulan Sya'ban, pada saat ini tanggal 17 Sya'ban, berarti sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban. Nabi Muhammad mengingatkan, fala tasumu, janganlah kalian berpuasa. Ada larangan tidak boleh berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban yang kedua ini. Tapi banyak ulama mengatakan hadis itu tidak sampai derajat sahih. Bahkan diperbolehkan masih berpuasa hari ini, bahkan sampai nanti menjelang Ramadan, selama dia kebiasaannya adalah puasa sunnah. Maka apabila ada hadirin yang terbiasa puasa Nabi Daud,
Yang terbiasa puasa Senin Kamis masih diperbolehkan puasa meskipun hari-hari tersebut mendekati Ramadan. Yang kedua, masih boleh diperbolehkan puasa jika mereka membayar qadha atau hutang puasa yang terlewatkan di tahun kemarin. Masih boleh berpuasa jika dia ingin menunaikan nazarnya yang telah janji kepada Allah, dan masih boleh puasa mendekati hari-hari Ramadan ini selama tujuannya adalah bayar kafarah atau bayar kifarah. Maka mereka yang tidak boleh berpuasa adalah mereka yang sama sekali tidak berpuasa karena khawatir akan melemahkannya masuk di bulan Ramadan nanti. Ayuhal muslimun ummatur Rasulillah, Allah yarhamukum. Di hadapan saya adalah Quran, yaitu surat yang keempat ayatnya 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Dan sesungguhnya Allah itu menghendaki kemudahan. Ajaran Islam itu mudah, tidak menghendaki kesusahan. Kemudian Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, dan sesungguhnya Allah ciptakan manusia itu dalam kondisi lemah. Jadi Al-Quran sendiri yang menulis. Tertulis dalam Al-Quran karakter manusia adalah lemah. Maka menghadapi Ramadan, sisa jika Sya'bannya 29 hari, maka sisa Ramadan 12 hari lagi. Perbanyaklah doa, minta kekuatan biar kita semua bisa istiqomah sampai akhir Ramadan nanti. Salah satu doa yang membuat kita semakin istiqomah kuat adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa itu tertulis dalam Quran surat ketiga ayat 8. Dan nasihat Nabi kepada Muaz yang dibaca setiap selesai sholat agar kita punya kekuatan untuk ibadah, yaitu Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka apabila ada yang bertanya apa yang harus kita perbuat menjelang Ramadan, banyaklah berdoa agar Allah berikan kita kekuatan, agar Allah berikan kita semangat untuk menghadapi atau mengisi hari-hari yang penuh dengan luar biasa pahalanya. Ini hadis tidak sahih, tapi barangkali jika dipakai untuk memotivasi ibadah silakan saja. Nabi Muhammad pernah bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang senang, barang siapa yang bangga, penuh dengan sukacita menghadapi Ramadan, maka Allah haramkan dirinya dari jilatan api neraka. Maka yang kedua, sisa kurang lebih insya Allah 12 hari lagi kita hadapi Ramadan ini penuh dengan sukacita, penuh dengan bangga, penuh dengan senang. Dan kita berharap kesenangan yang kita miliki menghadapi Ramadan menambah semangat kita untuk mengisi hari-hari Ramadan penuh dengan ibadah. Di samping doa menghadapi Ramadan biar punya kekuatan, juga di samping senang menghadapi Ramadan, maka yang ketiga menghadapi Ramadan ini jaga hati, jangan saling memutuskan silaturahim. Karena Ramadan ini sifatnya adalah ibadah vertikal dan horizontal. Ramadan ini pun sifatnya adalah ibadah hablum minallah juga hablum minan nas. Maka Nabi pernah bersabda, kamin shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak meraih nilai pahala puasanya kecuali hanyalah menahan lapar dan haus saja. Kenapa seperti itu? Karena hubungan sosialnya tidak dijaga. Maka perbanyak doa, penuh dengan sukacita senang menghadapi Ramadan, dan jaga hati jangan sampai ada perasaan memutuskan silaturahim. Maka khawatir itulah yang membuat pahala kita tidak naik ke atas langit. Ma'asyiral muslimin ahlul jumu'ah barakakumullah. Nabi Muhammad pernah bersabda di dalam satu riwayat, yaitu hadis riwayat Imam Nasai dan hadis riwayat Imam Ahmad. Beliau Nabi Muhammad pernah bersabda,
atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Nabi menyebutnya bulan Ramadan dengan sebutan syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka apabila dalam obrolan keseharian sebentar lagi kita masuk bulan yang penuh dengan berkah, ternyata ucapan kata berkah itu memang semuanya keluar dari lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ramadan, nama lain dari Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Dalam Islam, berkah itu disebut dengan kata al-barakatu dengan huruf ba, ro, kaf dan taknya marbutoh. Al-barakatu dalam Islam berarti ziyadatul khairi, menambah kebaikan. Saya ulangi, berkah adalah menambah kebaikan. Berapa banyak saudara-saudara kita di bulan Ramadan yang barangkali sedekahnya berkurang, tapi di bulan Ramadan tambah bersedekahnya, berarti dia menambah baik. Benar, Ramadan adalah bulan berkah. Barangkali di luar Ramadan sana kita lupa dengan bacaan Quran, tapi di bulan Ramadan kita berlomba-lomba menghatamkan Quran, berarti menambah baik. Maka benar yang disampaikan oleh Rasulullah, maka Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Barangkali di luar Ramadan kita jarang ke musholah, na'udzubillah. Barangkali saudara kita tidak menghidupkan masjid, tapi masuk Ramadan tambah bersemangat untuk menghidupkan masjid. Maka benar, Ramadan menambah baik. Maka syarat hidup berkah adalah dua. Saya ulangi, syarat hidup berkah adalah dua, iman dan takwa. Maka kendaraan yang kita pergunakan untuk melaju ke masjid ini, maka kendaraan itu memberikan kita fasilitas untuk menguatkan iman dan menguatkan ketakwaan, maka kendaraan itu membawa berkah. Handphone yang kita manfaatkan untuk baca Quran, mendekatkan diri kepada Allah, maka handphone itu membawa keberkahan. Sedangkan lawan kata dari berkah adalah istidraj. Istidraj adalah mendapatkan kenikmatan tapi semakin lupa dan jauh dari Allah. Maka Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Insya Allah semoga Allah panjangkan usia kita bisa menikmati bulan yang penuh dengan keberkahan. Keutamaan orang yang puasa. Keutamaan orang yang berpuasa adalah salah satu doa yang Allah ijabah adalah doa orang-orang yang berpuasa. Maka nanti menghadapi Ramadan dan ketika berada di bulan Ramadan, salah satu amalan dari sekian banyak amalan di bulan Ramadan bagi orang puasa adalah berdoa. Karena doa orang yang berpuasa diijabah, apalagi doa di saat mendekati azan maghrib. Kedua, keutamaan orang yang berpuasa. Nabi Muhammad pernah mengingatkan, famus shaim atyabu indallah min rihil misik. Bau mulutnya orang yang puasa, bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi, lebih harum atau lebih baik ketimbang wanginya parfum atau wangi-wangian kasturi. Begitu mulianya bau mulut orang yang puasa di sisi Allah lebih harum ketimbang wanginya kasturi. Ketiga, nanti manusia kumpul di padang mahsyar dalam kondisi hufatan, tidak beralas kaki yaitu nyeker. Manusia kumpul di padang mahsyar uratan, tidak pakai pakaian sehelai pun, maaf, dalam kondisi telanjang. Dan manusia kumpul di padang mahsyar dalam kondisi ghurlan. Apa itu ghurlan? Ujung kelamin laki, ujung kelamin kita nanti di padang mahsyar tertutup kembali seperti bayi yang belum dikhitan. Manusia di padang mahsyar nyeker, kemudian telanjang, dan ujung kelamin kita tertutup kembali seperti bayi yang dilahirkan belum dalam kondisi disunat. Matahari tepat di atas kepala kita, kita butuh syafaat. Kalau gampangnya kita butuh payung. Apa itu? Nabi bersabda, asyamu wal Qur'an yashfa'an lil abdi yaumal qiyamah. Orang yang rajin puasa, juga orang yang rajin baca Al-Quran, maka puasa dan Al-Quran menjadi pelindungnya dari panasnya matahari padang mahsyar.
Doa orang yang berpuasa diijabah, bau mulutnya mulia di sisi Allah, dan syafaat, dan orang yang puasa menjadi syafaat atau pelindungnya dari panasnya matahari padang mahsyar. Ketiga, standar amal ibadah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Standar ibadah pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Maka yang hadir pada siang ini, standar pahalanya kisaran 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ada amal ibadah yang pahalanya lebih dari 700 kali lipat. Bisa 1 juta, bisa 1 miliar, bisa 1 triliun kali lipat, bahkan sekehendak Allah. Dalam Islam, ibadah yang pahalanya lebih dari 700 kali lipat adalah diantaranya puasa. Maka puasa 1 hari saja di bulan Ramadan, Allah berikan pahala tanpa batas. Kemudian yang kelima, orang yang berpuasa mendapatkan kemuliaan. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana ibtigha'a wajhillah, khutima lahu dakhalal jannah." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atau puasanya sunnah demi mengharapkan ridhonya Allah, niatnya karena Allah, maka meninggal dunia sedang puasa, meninggalnya jaminannya adalah surga. Allah menjanjikan, Nabi Muhammad menjanjikan, orang yang berpuasa jaminannya adalah surga. Allah dan Rasulullah tidak pernah ingkar janji. Maka orang yang berpuasa meninggal dunia, maka tidak lain itu adalah jaminannya masuk surga. Dan ada pahala yang sungguh ringan tapi berbuah pahala besar, yaitu memberi makan orang yang berbuka puasa. Apabila kawan kita berpuasa hari itu, pahalanya 1 juta kali lipat karena tanpa batas, maka kita berikan makanan atau minuman. Makanan yang kita berikan dimakan oleh kawan yang sedang berpuasa, maka kita mendapatkan pahala seperti mereka yang berpuasa. Nabi Muhammad pernah mengingatkan, ittaqun nar walau bisyikki tamroh. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun cuma sebelah korma. Sebelah korma saja bisa menjaga kita dari api neraka, apalagi 1 dus korma, atau apalagi 1 box makanan bahkan lebih. Maka itu membuat kita perlindungan dari api neraka. Bahkan dalam satu riwayat, seorang perempuan yang dulunya berlumur dosa, dengan rahmat Allah dosanya diampuni dan masuk surga karena memberikan minum seekor anjing. Memberikan minum seekor anjing saja dosanya diampuni dan rahmat Allah masuk surga, apalagi memberi makan orang yang berbuka puasa. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Dan harapan saya yang terakhir adalah hidupkan musola, hidupkan masjid. Sholat berjamaah itu adalah tempat yang dikumandangkan azan 5 waktu dan khalayak ramai mendatangi tempat itu. Saya ulangi, sholat berjamaah adalah yaitu tempat yang dikumandangkan azan 5 waktu dan khalayak ramai mendatangi tempat itu. Maka apabila hadirin kita semua di rumah kita ada musola, maka apakah hitungannya berjamaah? Tanyakan pada diri sendiri, apakah musola yang di rumah kita dikumandangkan azan 5 waktu atau tidak? Dan apakah tetangga mendatangi? Jika tidak, maka itu hitungannya tidak berjamaah. Hidupkan jamaah di masjid. Nabi mengatakan, man shalla subha fi jamaah faka'annama qama qulal laili. Barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah mendapatkan nilai pahala seperti orang sholat sunnah sepanjang malam, mulai setelah isya sampai azan subuh. Bahkan Nabi bersabda, innahu man qama ma'al imam hatta yunsorifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat sunnah tarawihnya sama imam sampai selesai, maka nilai pahalanya sama dengan orang sholat sunnah sepanjang malam. Semoga Allah berikan kita semangat untuk menghadapi Ramadan. Semoga diri kita, hati kita senang untuk menghadapi Ramadan. Semoga Allah terima semua amal ibadah kita. Dan yang terpenting, semoga Allah berikan kita panjang usia, panjang umur, dan juga sehat walafiat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an rahmatan linnas wa minal Qur'an nash'uru bis sakinah wa tuma'ninah. Asyhadu an la ilaha illallah al-hafidz lil Qur'an wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi 'allamal Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al Qur'an, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah wasari'u ila maghfiratihi wa ridwan wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadima faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'ur rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa a'immatul ummah. Wardallahumma an arba'atil khulafa'i rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabah wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya munazzilal Qur'ana 'alan nabil adnan ahyina 'alal Qur'an wa amitna 'alal Qur'an wa najina minan nirani bi hurmatil Qur'an. Allahumma khtim lana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma inna na'udzubika min fitnati sakaratil maut wa na'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma a'izzal islama wa ansuril muslimin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin wa fi Afghanistan wa fil Iraq wa fi Suria wa fi Indonesia wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la